Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim sampai pada pembahasan sifat Ar-Rahman, ya. Yakni sifat penyayang, sifat penyayang. Sifat ini tentu kita bertakhalluk, ya, berakhlak dengan akhlak atau dengan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dimaknai oleh para ulama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat pengasih, sifat pengasih yang Allah lakukan untuk semua manusia, untuk semua makhluknya. Untuk manusia bukan hanya dia orang Islam, orang kafir juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, binatang juga dikasih oleh Allah. Bahkan kadang-kadang pemberian Allah ini kepada orang kafir bisa lebih banyak pada orang Islam, ya, pada pelaku syirik, pelaku bid'ah, pelaku maksiat. Pemberian Allah Subhanahu wa taala bisa lebih banyak terhadap ahli tauhid, ahlus sunnah. Karena memang begitulah Allah mengasihi. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu.
Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia sebagai sifat dari Ar-Rahman terhadap siapa yang dia cintai dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan kita ibadah Allah. Orang Islam, orang beriman harus suka memberi. Ya, suka berbagi. Berbagi bukan hanya kepada orang Islam, juga kepada orang kafir. Bukan hanya kepada orang yang kita senangin, bahkan kepada orang-orang yang tidak mau memberikan kepada kita. Makanya Nabi katakan wa a'ti man haramak. Berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu. Man qata'ak. Sambunglah hubungan silaturahim terhadap orang yang memutus silaturahim. Itulah hakikat dari silaturahim. Itulah hakikat dari silaturahmi. Kita menyambung hubungan baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kita menyambung hubungan baik terhadap orang yang memutus hubungan kepada kita. Itulah hakikat dari silaturahim. Dan memberi juga demikian. Wa a'ti man haramak. Berilah orang yang jahat kepadamu. Itu yang susah. Ya. Allah demikian ya ibadah. Allah menjamin kehidupan orang kafir. Padahal Allah sanggup terhadap orang kafir dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam waktu sekejap. Allah sanggup. Allah mampu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Justru mereka malah dikasih oleh Allah. Demikian juga dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini bermakna lebih khusus. Ya. Ada perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifatnya pemberian kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim yaitu adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang ini hanya untuk orang-orang beriman. Dan kita sayang kepada orang itu karena dorongan iman. Ya. Kita tidak boleh sayang kepada orang-orang kafir. Kita hanya sayang, cinta kepada orang-orang beriman. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi sesama mukmin, sesama muslim harus saling menyayangi. Itu sifat orang beriman. Nah, sifat sayang ini dari mana sumbernya? Bukan dari akal, tapi sumbernya dia datang dari safail qalb. Ya, datang dari kejernihan hati. Datang dari kebersihan hati. Ketika hatimu bersih, maka engkau akan semakin sayang kepada orang-orang beriman.
Ketika hatimu bersih, engkau akan sayang kepada orang tuamu. Ya, tapi hatimu kotor, apalagi hati penyakit, apalagi hati mati, siapapun dibenci. Ya, orang kafir dibenci, orang Islam juga dibenci. Orang lain dibenci, orang tua juga dibenci. Karena hatinya kotor. Karena itu kita selalu minta kepada Allah, Allahumma ati nafsa taqwaha. Ya, kita minta kebersihan hati, ya, kejernihan hati. Ketika seorang muslim melakukan kebajikan, dia beramal saleh serta menjauhi keburukan, maka jiwanya akan selalu dalam keadaan suci dan hatinya selalu dalam keadaan baik. Bagaimana caranya agar hati kita bersih? Tidak ada cara yang lain kecuali adalah menjauhi dosa. Maka Nabi katakan, ya, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Setiap kali orang berdosa, ada titik hitam di hatinya. Setiap dosa. Terus sampai menjadi hitam pekat. Ya, jadi hitam pekat. Nah, orang kalau hatinya sudah hitam, berkarat, tidak senang dia beribadah, Pak. Tidak senang beribadah. Kenapa orang malas baca Quran? Senang menghabiskan waktu dengan HP. Itu pengaruh dosa. Efek buruk dosa. Ya. Dan orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, hilang dari ihsan. Apa artinya? Kata Ibnu Qayyim, dia ini merasakan pantauan manusia, tapi tidak merasakan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Idzan, jika begitu adanya, kata pengarang kitab, maka sifat Ar-Rahim tidak bisa terpisah dari hati. Semakin hatimu bersih, maka engkau akan semakin menyayangi orang beriman, menyayangi orang tuamu, menyayangi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau hati kotor, bawaannya curiga, hati kotor, bawaannya hasad, sombong, ya, merendahkan orang, ya, karena hati kotor. Nah, di antara sebab hati kotor itu, Pak, adalah banyak bicara, banyak tertawa, kathratul kalam wa kathratul dhahik, ya, banyak ngomong. Ada orang yang senang ngomong, selama yang diomongin, yang diobrolin itu ada manfaatnya, bagus. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, justru adalah kelalaian, apalagi sampai ghibah. Surah Qaf ayat 18. Bahwa setiap apa yang keluar dari lisan kita itu ada raqib dan atid. Sehingga saudara, diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir surah Qaf ayat 18. Adalah seseorang
sakit. Lalu dalam sakitnya dia menjerit, aduh, biasa orang begitu kan. Orang sakit ya, jerit, nggak boleh jauh-jauh dari istri, aduh, dikit-dikit, aduh. Ya, apa yang terjadi? Lalu dia diceritakan, tidaklah setiap apa yang keluar dari lisan orang beriman, lisan orang Islam, kecuali semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Termasuk rintihan dalam sakit. Termasuk rintihan dalam sakit. Itu ada catatannya. Maka orang ini sampai dia meninggal dunia, dia tidak pernah merintih lagi saat sakit. Dia tidak pernah merintih lagi saat sakit. Kecuali ucapan-ucapan yang baik, zikir, doa. Ya. Kenapa? Banyak bicara itu dapat mematikan hati, mengeraskan hati. Diikuti dengan banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Banyak tertawa mematikan hati. Karena itu saudara, profesi yang paling buruk, ya, profesi yang paling jelek, profesinya para pelawak. Itu pekerjaan paling buruk, ya, para pelawak. Kenapa? Karena membuat orang banyak tertawa. Apalagi kalau leluconnya itu bohong, ya, bohong. Itu dosa besar. Ya, di antara bentuk dosa besar membuat orang tertawa, dia bohong. Ya, dia cerita bohong, padahal tidak pernah terjadi. Tujuannya untuk membuat orang tertawa. Itu dosa besar. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Karena itulah seorang muslim mencintai sifat ar-rahim, sifat kasih sayang ini. Mencurahkan kasih sayang, menasihati, dan bagaimana kita sesama mukmin, sesama muslim saling menasihati untuk memiliki sifat ini. Allah katakan surah Al-Balad ayat 17 sampai 18, Al-Balad, summa kana minal ladzina amanu, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Gimana agar dia termasuk orang-orang beriman? Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamati. Selama dia saling tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, wa tawasau bil marhamati, dan saling menasihati, saling berpesan untuk kasih, ya, untuk sayang, saling mencintai, saling menyayangi. Ya. Jadi selama engkau melakukan dua perkara ini, tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamati, maka engkau adalah orang beriman. Ya. Ulaika ashabul maimanati. Mereka ini kelak akan dikelompokkan dalam orang-orang kanan. Ashabul maimanah.
Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya, ya, ini disebut dalam bahasa Arab al-hasr, adawatul hasri. Innama, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hambanya ar-ruhama, ketika hambanya juga penyayang. Ya. Allah hanya mau mencintai, Allah hanya mau menyayangi siapa? Orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Orang tua kalau tidak memiliki sifat menyayang, habis anaknya, Pak. Ya, habis anaknya. Tapi karena sifat penyayang inilah, atas izin Allah kita sampai seperti ini. Ya. Binatang juga demikian. Kalau tidak memiliki sifat penyayang, ya, habis. Dia bela anaknya. Bagaimana ayam, dia pergi diikutin anak-anak, ya, ayam-ayam kecil itu. Dia tidak akan pergi sebelum anak-anaknya ngumpul. Subhanallah. Ya, itu ayam. Nah, begitu juga kita orang tua. Kalau bukan karena cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, sudah habis kita. Bapak rela, ya, melaut. Saya keluarga pelaut. Terjang ombak bermeter-meter. Hujan kehujanan, panas kepanasan di tengah laut. Tidak ngelihat pulau, tidak ngelihat apa, yang dilihat adalah langit dan ombak. Kenapa seorang bapak bisa sehebat itu? Karena di dalam dirinya ada sifat penyayang kepada anaknya. Ya, pun demikian dengan ibu. Ada sifat penyayang. Maka Nabi katakan, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayanglah kepada orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit akan mencintaimu. Yang di langit siapa? Malaikat. Paling tinggi lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalilnya. Pertama, malaikat memenuhi langit 7 lapis. Tidak ada satu tempat di langit meskipun hanya satu jengkal kecuali diisi oleh malaikat. Yang pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah bersujud dan memuji Allah serta menyayangi orang-orang yang memiliki sifat sayang. Ya. Coba, yang mencintai kita ini malaikat. Yang menyayangi kita malaikat. Dan puncaknya adalah yang mencintai, yang menyayangi kita Allah. Dengan syarat kita harus menyayangi yang ada di bumi. Ini juga menunjukkan kepada kita, kalau kita ditanya di mana Allah, Allah tinggi di atas langit. Dalilnya banyak sekali, di antaranya ini. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Yang di langit, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. La tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang-orang yang binasa. Ya, orang-orang yang celaka, para pendosa, para pemabuk, para pezina. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Masalul mu'minina, perumpamaan orang beriman, fi tawadihim, dalam hal kecintaan, wa tarahumihim, dan dalam hal penyayang, wa ta'atufihim, dan dalam hal kelembutan. Ya, ini sifat orang-orang beriman ini, Pak, yang harus ada pada diri kita. Dan sifat ini kita aplikasikan kepada orang lain. Apa itu? Kita harus ta'atuf, ya. Kita harus tawadi dalam hal kecintaan. Mencintai orang beriman. Tidak boleh kita membenci. Kemudian menyayangi. Wa ta'atufihim, dan kita harus berlemah lembut, ya. Al-hilm, Allah sangat mencintai orang yang lemah lembut, ya. Masalul jasadi idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Seperti satu tubuh, apabila satu anggota tubuh kita sakit, yang lain ikut sakit. Begitu orang beriman. Ketika kita dengar dia kelaparan, kita juga susah makan. Gimana caranya agar dia bisa makan? Ya. Ketika mukmin sedang sakit, kita ikut sakit. Ya. Kita ikut sakit. Kita berpikir bagaimana dia sembuh. Kita jenguk. Ya. Kita doakan. Ya. Siapa yang menjenguk, banyak dapat kebaikan. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Lalu doa di dekat orang yang sedang sakit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Meski hakikat dari ar-ruhama, hakikat dari sayang, kasih sayang adalah kelembutan hati. Al-latif, al-lutfiyah, ya, kelembutan hati. Dan kehalusan jiwa, kata pengarang. Ini yang akan mendorong kita untuk mudah memaafkan orang lain. Ya. Orang yang penyayang, hatinya lembut, dia tidak akan dendam kepada orang. Dia tidak akan dendam. Kalau ada orang salah kepadanya, sebelum orang itu minta maaf, sudah dia maafin. Itu yang berat. Ya. Makanya perintah dalam Quran bukan disuruh minta maaf, tetapi memaafkan. Ya, itu perintah. Dalam Al-Quran Allah katakan ketika menyifati orang-orang yang padanya surga telah dipersiapkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, wal 'afina 'anil nas.
padanya surga dipersiapkan. Siapa? Di antaranya adalah orang yang suka memaafkan. Ya, memaafkan orang. Dia tidak senang bermasalah. Ya. Orang yang penyayang ini, dia tidak senang bermasalah sama orang lain. Kalau ada masalah, tidak bertegur sapa, gak akan lewat dari 3 hari 3 malam. Gak akan lewat. Ya. Kenapa? Di samping dilarang, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Kalau sudah lebih 3 hari 3 malam, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Binasa dia. Ya. Kenapa? Setiap hari Senin dan Kamis, pintu surga dibuka, dosa dimaafkan oleh Allah. Asal dia bukan pelaku syirik. Kecuali ada orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah. Siapa? Al-musyahin. Al-musyahin. Orang yang bermusuhan. Ya. Setiap hari Senin dan Kamis dosa kita dimaafkan oleh Allah. Ya. Selama dia bukan pelaku syirik. Kecuali dosa orang yang bermusuhan. Tidak akan diampuni dosanya. Sampai dia saling baikan. Sampai dia saling memaafkan. Nah, orang yang penyayang, lembut hatinya, halus jiwanya, dia tidak punya musuh. Ya. Dia tidak punya musuh. Paling musuhnya orang kafir. Itu karena Allah yang nyuruh. Musuhnya syaitan karena Allah yang nyuruh. Orang Islam, orang beriman, enggak ada musuhnya. Ya. Senang memaafkan. Kalau sedang bermasalah, mengaku kalau dia salah. Ya. Karena ini repot Pak, berat. Kalau ada 2 orang yang sedang bermasalah Pak ya Bu, yang paling berat itu pertama, mengaku siapa yang salah. Itu yang berat. Ya. Sehingga dua-duanya tidak minta maaf. Kenapa? Masing-masing menganggap diri benar. Ya. Ada yang ngaku, siapa yang salah? Bukan salah saya. Kata dia, bukan salah saya. Ya udah, nggak ada yang minta maaf. Berantem, nggak sapaan sampai setahun. Ada Pak, adik kakak setahun nggak sapaan. Ya, saudara sekian tahun nggak sapaan. La ilaha illallah. Ini karena hatinya keras. Ya, dicabut dari hatinya oleh Allah sifat Ar-Rahim, sifat penyayang. Ya, dia tega orang lain berdosa. Sebagaimana dia tega dia berdosa. Dia sudah tahu bermusuhan itu dosa, bermusuhan itu dimurkai oleh Allah. Tapi karena hatinya keras, dia tidak mengapa dibenci oleh Allah daripada harus minta maaf. Ya, berat. Menganggap diri salah itu berat. Kalau sudah mengatakan saya yang salah, dah minta maaf. Plong. Bagaimana kalau dia tidak maafkan? Bukan urusan kita. Terserah kalau tidak mau maafkan. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya. Akhwani ukhati jamaah yang Allah muliakan. Sifat penyayang yang datang dari kelembutan hati tadi, dia akan senang menolong
ya, dia senang menolong orang yang sedang berduka. Ya. Jadi ini sifat-sifatnya, ini ciri-cirinya. Orang yang memiliki sifat penyayang, yang pertama tadi, ya, kalau dia sedang bermasalah, mengaku dia yang salah. Ya. Kalau benar-benar bukan dia yang salah, dia senang memaafkan orang. Ya. Dia senang memaafkan orang. Ini ciri-ciri orang ini. Yang ketiga, dia menolong orang yang berduka. Ya, ini kita baca diri kita, Pak, ya. Sampai sekarang nih, ada enggak orang yang sedang kita musuhi? Kalau ada orang yang sedang kita musuhi, berarti sifat penyayang ini belum ada pada diri kita. Ya. Kalau masalah, pasti ada masalah, Pak. Selama kita hidup pasti ada masalah. Ya. Masalah dengan orang tua, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak. Ada masalah. Masalah dengan tetangga. Pasti itu. Tetapi orang beriman itu tidak berlama-lama dengan masalah. Paling lama 3 hari, saya ulangi lagi. Paling lama 3 hari dengan masalah. Ya. Minta maaf. Ya. Kalau orang lain yang salah, dia memaafkan. Kalau ada orang yang sedang berduka, dia tolong. Ya. Dia tolong orang yang sedang berduka. Kemudian dia senang membantu orang yang lemah. Ini ciri-ciri orang yang memiliki sifat penyayang. Dia senang membantu orang yang lemah. Ya. Lemah itu karena kecil, rakyat biasa, kemudian para janda. Ya, makanya kata Rasulullah apa, Pak? Siapa yang menolong armalah, para janda, itu pahalanya seperti puasa dan seperti sholat malam, menolong para janda. Ya. Makanya kalau ada tahu janda, cepat tolong, Pak. Ya, Bapak-bapak ya. Mana ada janda nih? Ya, cepat ditolong. Gimana cara nolongnya, Pak? Tolong anaknya. Paling bagus tolong anaknya, jadikan anak sekalian. Ya. Tapi janda apa? Kata Nabi, armalah. Armalah itu janda yang mohon maaf kurang menarik. Ya. Sudah tua. Data aja janda. Janda 60 tahun nikahin bagus. Ya. 60 tahun. Apalagi kalau janda kaya 60 tahun. Bagus juga itu. Katanya cepat meninggal, dapat warisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau janda masih muda sih siapa yang enggak mau? Karena enggak pernah ada tawaran aja sama antum. Ya, janda 30. Yang dimaksud oleh Nabi armalah itu janda yang tua, tidak menarik, ya. Itu yang kita tolong. Kalau janda masih muda, punya warisan banyak, ya, bukan ditolong lagi tuh, Pak. Malah dia yang nolong kita. Ya. As-sa'yu 'alal armalah, itu istilah Nabi. Ya. Mengusahakan para janda. Ka qiyamil laili wa siyamin nahari. Subhanallah, itu istilah Nabi. Mengusahakan para janda, pahalanya seperti puasa dan seperti salat semalaman. Ya. Demikian juga nolong anak yatim. Anak yatim yang mana? Anak yatim miskin. Ya. Kalau kaya, makanya yatim itu tidak masuk dalam kategori mustahik zakat, nggak masuk dia. Tiba-tiba ada santunan yatim.
Anak yatimnya kaya, nggak boleh. Ya, ini kekeliruan. Didata anak yatim, tapi anak yatim kaya raya masuk dalam zakat mal, nggak boleh. Saya ulangi, anak yatim itu tidak termasuk kategori penerima zakat. Tidak termasuk. Janda juga tidak termasuk. Tapi kalau dia miskin, nah itulah yang disebut dengan armalah tadi. Ya. Senang menolong orang yang lemah, memberi makan orang yang kelaparan. Ya, subhanallah, memberi makan, pahalanya besar. Memberi minum. Makanya coba lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Nanti surah Al-A'raf Allah katakan apa? وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. Penghuni neraka berteriak kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, berikan kami makanan, berikan kami minuman. Ya. Ini teriakan penghuni neraka nanti, Pak. Berikan kami minuman, berikan kami makanan. Memberi makan, memberi minum ini pahalanya besar. Oleh karenanya kata Ibnu Abbas, siapa yang merasa dosanya banyak, Bapak Ibu merasa enggak dosanya banyak? Kalau saya merasa dosa saya banyak. Kata Ibnu Abbas, siapa yang merasa dosanya banyak, hendaklah dia banyak sedekah air. Besok bulan Ramadan, semua sedekah air kotak. Gak ada yang mau sedekah nasi. Gak ada yang sedekah kurma. Akhirnya semua buka pakai air. Ya. Kenapa Ustaz? Kan sudah disampaikan kajian Sabtu. Keutamaan sedekah air. Tapi lanjutan ayatnya ada. Atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian berupa makanan. Itu teriakan. Makanya ada yang sedekah air, sedekah kurma. Ya. Kenapa? Air kurma bagi kita orang Jakarta, orang ya, itu sunnah. Buka puasa pakai kurma sunnah, tapi gorengan wajib. Ya, orang Jakarta kita. Maka enggak lengkap. Ada kurma yang paling mahal sekaligus ajwa. Enggak lengkap kalau enggak ada bakwannya, Pak. Ya, ada tahu, apalagi ada bumbu kacangnya. Waduh, ya, kayak udah Ramadan aja nih, Pak ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Siapa yang merasa dosanya banyak, hendaklah dia banyak sedekah. Maka kisah yang disampaikan dalam kitab ini, dan ini sudah masyhur, sudah terkenal, bagaimana seorang perempuan gak benar, ya, dia jalan, dia kehausan, nemuin sumur, dia minum, tiba-tiba ada anjing kehausan, dia empati, betapa hausnya itu anjing, seperti haus yang saya alami tadi. Anjing ya tidak bisa caranya, gimana cara minum, akhirnya dia jatuhkan sepatunya, talinya dia jadikan sebagai apa ini, semacam timba, dia angkat, ya, disuguhin air itu ke mulut anjing, ya, sehingga dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Ini perempuan gak benar, ini kisah dulu, ya. Ini yang dikasih air bukan anjing, Pak, nih ustadz yang dikasih nih, susu keledai lagi, Pak. Susu apa ini? Kedelai, ya. Yang ngasih bukan pelacur ini kan, ini orang baik, diminum sama ustadz. Bagaimana? Insya Allah yang ngasih minum ini masuk surga, ya. Yang dikasih bukan pelacur, yang ngasih bukan pelacur, ustadz, ya. Subhanallah, dikasih itu.
besar pahalanya. Ya. Maka besok-besok ada pengajian lagi, udah jangan masjid yang nanggung, saya. Ya. Maka sesekali ada kebuli, ya, tiba-tiba habis pengajian makan bersama. Makan apa? Karena kebuli sesekali. Jangan roti terus. Ya. Sekali dong ada kebulinya. Itu kata jamaah, bukan kata saya. Ya, mau diseriusin juga lebih bagus. Ya, akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian memberi pakaian kepada orang yang pakaiannya lusuh. Ya, memberi pakaian. Ya, tahu orang pakaiannya compang-camping, tak ganti. Ini semua ciri-ciri, tanda-tanda bahwa orang itu memiliki sifat penyayang. Jadi dia itu tidak senang melihat orang susah. Ya. Dia tidak senang melihat orang menderita. Gimana caranya penderitaan orang itu bisa hilang? Ya. Selalu berpikir gimana saya nolong orang, gimana saya nolong orang. Allahu Akbar. Ya. Sehingga ini mengikuti sifat sebelumnya Isar kemarin. Ya. Isar. Padahal sebenarnya dia butuh, tapi mendahulukan orang lain. Itu kan Isar. Nah, itu terikuti dengan sifat penyayang. Sifat Isar ini tidak akan lahir kecuali dengan sifat penyayang. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Gak tega kalau ada orang meminta itu, gak tega dia. Ya. Meskipun ya sekarang udah agak susah juga. Di mana-mana dia masuk Islam. Masjid ini masuk Islam. Nanti ketemu masjid lain masuk Islam lagi. Ya. Banyak kan orang, Pak. Dia mu'allaf. Bisa 10 kali dia mu'allaf. Ya. Ketemu di masjid, masuk Islam. Masjid lain cerita lagi, pingin masuk Islam. Ya. Ujung-ujungnya pingin uang. Tapi orang penyayang ini, dia tidak mengedepankan curiganya. Ya. Dia tidak mengedepankan curiga. Dia mengedepankan ingin menolong. Ya. Ada orang, Pak, saya pingin pulang kampung, gak ada ongkos. Di masjid itu dia lagi orangnya. Ya. Masjid lain itu lagi orangnya. Ya. Tetapi orang penyayang, insya Allah dia akan selalu berbaik sangka. Ya, akan selalu berbaik sangka. Semua ini kata pengarang kitab adalah pengaruh dari sifat penyayang. Kasih sayang Rasulullah kepada putranya, ya, diceritakan di dalam riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kami pernah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kediaman Abu Saif Al-Qa'in. Ia adalah suami ibu susu Ibrahim. Lalu Rasulullah menggendong Ibrahim dan menciumnya. Selang beberapa saat, kami pun ikut masuk. Sementara Ibrahim sedang tersengal-sengal nafasnya. Sedang putus-putus. Mulailah air mata Rasulullah keluar. Menangis. Ya. Ketika dia meninggal, kaget para sahabat. Engkau juga menangis ya Rasul? Iya, saya menangis sebagai bentuk sayang saya kepada keluarga saya. Ya. Maka kalau ada orang meninggal, Pak, menangis itu enggak masalah. Yang tidak boleh itu mengangkat suara. Ya. Menangis sampai habis air mata enggak apa-apa, Pak. Ya. Apalagi kalau yang meninggal anak, lama ditunggu meninggal. Kalau dia enggak nangis, itu diantara tanda hatinya keras. Ya. Nangis itu wajar. Ya.
Udah meninggal 5 tahun yang lalu, keingat nangis, tidak masalah. Ya, kemarin saya ditanya di pengajian, diselipi, Ustadz, anak saya meninggal, perempuan. Karena siapa orang tua punya anak perempuan meninggal, itu di antara sebab timbangan kebaikannya diperberat oleh Allah. Ya, kalau ada anak perempuan meninggal, ini saya sudah tahu sebelumnya dari suaminya, meninggal, udah sekian tahun. Tapi sampai sekarang sering saya ingat nangis. Begitu saya ingat nangis. Ya, ini gimana? Tidak masalah, itu bagian dari kasih sayang. Ya, yang tidak boleh itu meratap. Ya, aduh, kenapa kamu yang mati? Kenapa bukan saya? Kamu kan masih kecil. Saya sudah tua. Nah, itu yang haram hukumnya. Ya, sampai pingsan. Nah, itulah sebabnya kenapa perempuan itu tidak boleh ikut ke pemakaman ketika mengantar jenazah. Tidak boleh perempuan. Karena dia cenderung tidak kuat. Ya, khawatir pingsan. Nabi nangis. Engkau ya Rasul? Iya. Ini bukti sayang saya kepada keluarga. Ya, nah sama. Ya. Anak meninggal nangis. Ya, teman meninggal nangis. Ya, suami meninggal nangis. Istri meninggal nangis. Sebulan lagi punya istri baru dia. Ya, itu kalau laki-laki. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, "Inni la adkhulu fis shalah." Saya mengimami salat. Sudah ada niat untuk memperlama salat, memperpanjang salat. Karena Nabi itu dalam kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab haramnya berbuat zalim. Ya, kalau ada kitab Riyadhus Shalihin haramnya berbuat zalim, itu disebutkan di antara bentuk kezaliman itu adalah imam memperlama salat. Makanya Nabi itu salatnya ringan. Tapi cerita Anas bin Malik, tidak ada orang yang ketika mengimami paling ringan salatnya melebihi Rasulullah SAW. Rasul kalau ngimami ringan. Apa yang Nabi baca? Surah Az-Zukhruf sampai selesai. Ketika sholat subuh hari Jumat, apa yang Nabi baca? Rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Itu oleh para sahabat dianggap ringan. Ya, dianggap ringan. Nah, kita baru 1 halaman saja sudah terasa berat. Padahal itu sangat pendek, 1 halaman, 1 rakaat. Pendek. Maunya Al-Falaq, An-Nas, ya. Itu keterlaluan. Ya, tapi besok itu Ramadan tuh. Ya, besok Ramadan. Waduh. Ya, dipesan. Ustaz, sholatnya jangan panjang-panjang. Kenapa, Pak? Maklum lutut pensiunan. Astagfirullahaladzim. Ya. Maunya Al-Falaq aja, An-Nas. Ya. Padahal salat tarawih itu harus panjang ketika rakaatnya sedikit. Ya. Nah, pendapat yang kuat, tidak ada batasan jumlah rakaat salat tarawih. Ya. Maka kita menjadi 8, tapi ada yang harus dipenuhi. Kalau kau memilih sholat 8 rakaat, harus ada yang dipenuhi. Apa? Panjangkan sholatmu. Ya. Ini sudah 8, pendek lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, Nabi pernah berniat
berniat untuk memperlama salatnya, salat berjamaah. Wa ana uridu italataha. Saya ingin memperlama salat. Ya. Tadi salat subuh pendek itu, kita diimamin pendek. Abu Bakar, Pak, kalau ngimamin salat subuh hampir keluar matahari baru selesai. Itu oleh para sahabat masih dianggap ringan. Tadi Ustadz nggak nyampe 1 halaman saat ya. Nah, itu oleh sebagian orang sudah dianggap lama itu. Ya, nah itulah kadang-kadang kualitas iman kita yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah. Fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba di dalam salat saya mendengar suara tangisan anak kecil. Fa atajawwazu fi salati. Maka aku meringankan salatku. Memperpendek. Padahal Nabi berniat membaca lebih panjang. Beliau mendengar suara tangisan bayi. Ya, aku pendekkan. A'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaih. Saya khawatir ya ngerepotin ibunya dalam tangisan itu. Nah, ini ada hukum-hukum terkait di dalamnya. Pertama, sebaik-baik sholat perempuan di rumah, tapi tidak apa-apa kalau dia sholat di masjid. Asal ke masjid tidak pakai parfum. Kalau pakai parfum nggak diterima sholatnya. Kedua, anak yang ke masjid. Boleh anak kecil ke masjid, tapi harus dijaga oleh orang tuanya. Ya, harus dijaga. Maka saya nasihatkan kepada orang tua. Anak di bawah umur 7 tahun itu masih belum bagus dibawa ke masjid. Ya. Belum bagus, belum layak dibawa ke masjid. Umur 5 tahun, itu belum bagus. Kenapa? Cenderung mengganggu. Ya, cenderung mengganggu. Kecuali orang tuanya siap merusak sholatnya. Ya, merusak sholatnya dalam artian apa? Ketika anaknya lari sana lari sini, ya, teriak sana, nangis sini, seluruh jamaah rusak sholatnya. Ya, hilang khusyuknya. Maka bapaknya harus rela membatalkan. Ya, rela membatalkan. Makanya saya ingin ulangi, boleh tidak apa-apa dibawa ke masjid, tapi orang tuanya harus sigap menjaga. Ya, kalau udah di atas 7 tahun, sudah mulai mengerti. Ya, sudah mulai mengerti. Jadi masjid tidak boleh melarang anak kecil dibawa ke masjid. Ya, kadang-kadang ada anak kecil diusir, nggak boleh. Cuman harus bertanggung jawab. Siapa? Orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya bisa bertanggung jawab, bagus, dibawa ke masjid. Tetapi saya sampaikan tadi, di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, apalagi masih 2 tahun, 3 tahun, itu belum bagus. Khawatir mengganggu banyak orang. Kecuali dia dijaga terus, dibersami terus oleh orang tuanya. Rasulullah SAW mencium cucunya. Ditanya oleh sahabat, engkau mencium anak kecil ya Rasul? Ini kasih sayang. Saya punya anak sekian, satu pun belum pernah saya cium, kata sahabat ini. Ya, subhanallah. Orang tua mencium anaknya. Ya. Terutama kalau masih kecil. Ya, kalau udah besar masih kurang baik, apalagi kalau bapak kepada anak perempuan. Ya, masih kecil dicium. Nabi marah, cium anakmu. Ya. Itu adalah kasih sayang.
Saya kira cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada poin berikutnya, yakni pasal ke-7 al-haya, bab tentang malu, ya. Jadi pasal ke-7 insya Allah judul berikutnya tentang al-haya, malu. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selalu minta kepada Allah agar kita diberikan kelembutan hati, dibersihkan hati kita dari segala kotoran-kotorannya, ya, dan orang diterima oleh Allah di hari akhir adalah mereka yang membawa hati lembut, hati yang baik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.